Terima kasih Pak atas kesempatannya untuk presentasi pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi di sini kami akan mempresentasikan terkait investasi pergudangan dan superblok ya. Sebelumnya mungkin izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Syawali. Di sini saya akan menjadi moderator dan juga presenter yang kedua. Mungkin boleh dilanjutkan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Setiawan. Saya akan menjadi pemateri yang keempat. Oke, saya Fakhrul Jatiul Haq, absen 15. Saya menjadi apa? Saya pemateri pertama. Dan saya Hesti Hidayatunisa, absen 20 sebagai pemateri ketiga. Oke, terima kasih teman-teman. Baiklah, mungkin untuk presentasinya kami akan membagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pertama yaitu sesi presentasi itu sendiri, dan sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman boleh diperhatikan dengan seksama agar ntar di sesi pertanyaan jawab teman-teman bisa bertanya. Ya, teman-teman bisa bertanya. Oke, mungkin untuk presentasinya saya mulai. Untuk presenter yang pertama mungkin boleh presentasi. Oke, akan saya share screen dulu ya. Apakah share screen-annya sudah kelihatan, teman-teman? Sudah. Oke. Sudah di. Baik. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang investasi kawasan industri dan superblok. Next. Lanjut. Dan yang pertama untuk materi pagi hari ini adalah investasi gudang penyimpanan dan kawasan industri. Sebelum masuk ke materi utamanya, sedikit saya jelaskan tentang pendahuluan peluang usaha gudang. Yang pertama, tuntutan terkait pertumbuhan perekonomian dan bisnis. Hal ini menjelaskan bahwa untuk di masa sekarang pertumbuhan perekonomian itu sangat pesat, apalagi di zaman sekarang itu kayak udah kayak serba online. Jadi kayak untuk peluang usaha Kok hilang suaranya, Mas? Halo Pak. Iya Pak, ini mungkin lagi ada kendala jaringan, dia lagi coba nge-rejoin. Mohon ditunggu ya Pak.
dan teman-teman. Maaf tadi terputus. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah kebutuhan fasilitas pergudangan atau penyimpanan meningkat. Hal ini menjelaskan juga bahwa seperti hanya yang pertama tadi, pertumbuhan ekonomi dan bisnis membuat kebutuhan fasilitas pergudangan atau penyimpanan meningkat. Kemudian yang ketiga, keterbatasan modal pelaku bisnis atau efisien sewa. Kemudian dan untuk nomor ketiga ini, untuk mereka pelaku bisnis atau usaha yang masih kecil, mereka lebih memilih untuk menyewa gudang daripada membangun. Karena menurut mereka itu kayak lebih efisien bagi mereka yang masih pelaku usaha bisnis kecil untuk lebih efisien menyewa daripada membangun. Kemudian yang keempat, biaya perawatan minimal, tempat penyimpanan logistik, konsolidasi distribusi, peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja. Kemudian jika kita sebagai yang memiliki modal lebih, kita dapat membangun untuk disewakan kembali. Next. Kemudian selanjutnya investasi gudang penyimpanan. Biasanya investasi gudang penyimpanan itu adalah terletak di dekat stasiun, dekat bandara, dan dekat pelabuhan. Karena ketiga lokasi tersebut adalah lokasi yang terbaik untuk melakukan investasi gudang penyimpanan. Kemudian atas hasil diskusi kelompok kami, ketiga tempat tersebut adalah tempat terjadinya transportasi yang besar yang menjadikan investasi gudang penyimpanan ini sangat diminati di daerah tiga tersebut. Kemudian biasanya bentuk gudang itu adalah gudang tunggal ataupun gudang darat. Next. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah dalam pembangunan sebuah gudang harus diusahakan agar terakreditasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka atau BAPEPI. Karena BAPEPI dapat mampu menerbitkan resi gudang sehingga dapat diperjualbelikan di pasar komoditi. Kemudian, resi gudang sendiri memiliki makna adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang terdaftar secara khusus yang diterbitkan oleh pengelola gudang yang terakreditasi oleh BAPEPI. Kemudian jika kita menyimpan di gudang tapi tidak memiliki gudang tersebut tidak memberikan resi gudang. Jadi kayak jika nanti kalau kita mau memperjualbelikan itu kayak kurang terpercaya untuk orang yang membeli. Kemudian pelaku perdagangan untuk komoditas pertanian dan perkebunan lebih menyukai gudang yang bisa menerbitkan resi gudang karena dapat dijadikan agunan kredit bank. Kemudian resi gudang juga dapat diperdagangkan tanpa kita harus membawa barang yang kita simpan di dalam gudang. Kemudian kesimpulan atas penjelasan ini adalah bahwa jika kita menyimpan satu barang dan kita meminta resi gudang, maka kita bisa menjaminkan resi gudang tersebut ke bank atau memperjualbelikan resi gudang tanpa harus membawa barang yang kita simpan di gudang. Next, bentar. Kemudian sebelumnya manfaat dari resi ini adalah dapat menjamin ketersediaan barang, mendorong tumbuhnya industri pergudangan. Kemudian dari sisi bank dapat memperluas penyaluran kredit bagi perbankan yang minim risiko.
Kemudian manfaat dari pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah dalam perdagangan produk. Yang kedua, lalu lintas perdagangan komoditi menjadi lebih terpantau. Kemudian yang terakhir, sistem resi gudang mampu memberikan kontribusi fiskal terhadap pemerintah. Next. Kemudian dasar hukum resi gudang adalah UU nomor 36 tahun 2007 tentang pelaksanaan UU nomor 9 tahun 2006 tentang resi gudang pasal 3. Yang pertama akan saya bacakan, gudang yang dipergunakan oleh pengelola gudang wajib mendapat persetujuan dari badan pengawas. Yang kedua, untuk memperoleh persetujuan pemilik atau pengelola gudang, wajib mengajukan permohonan kepada badan pengawas dengan melampirkan dokumen. Yang pertama, surat izin usaha perdagangan di bidang usaha jasa pergudangan. Yang kedua, tanda daftar gudang atau TDG. Kemudian yang ketiga, sertifikat gudang dari lembaga penilaian kesesuaian. Next. Kemudian ayat terakhir, yang ketiga adalah badan pengawas memberikan persetujuan dengan memperhatikan persyaratan teknis. Yang antara lain, yang pertama, tujuan pemakaian gudang yang terkait dengan kemampuan untuk menyimpan jenis barang dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, lokasi gudang. Yang ketiga, jenis gudang meliputi silo, cold storage, gudang tertutup, gudang terbuka, dan tangki. Kemudian yang keempat, ukuran meliputi tinggi, luas, dan kapasitas gudang. Kemudian yang kelima, konstruksi, kelembapan, dan suhu udara gudang. Kemudian yang kelima, peralatan, dan yang terakhir, jangka waktu penguasaan gudang dalam hal gudang yang dipergunakan bukan pemilik pengelola gudang. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Andizia Awali. Oke, baik. Terima kasih Pak Ruriza atas presentasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Di sini saya ingin menjelaskan terkait jenis gudang berdasarkan karakteristik penyimpanannya. Yang pertama itu ada gudang penyimpanan bahan baku. Nah, sesuai dengan namanya, di sini di gudang ini digunakan untuk menyimpan bahan-bahan baku yang biasanya digunakan untuk perusahaan. Contohnya menyimpan kapas, lalu karet. Maksud setengah jadi di sini barang tersebut belum bisa kita katakan final. Contohnya masih perlu pengecekan ulang, pengecekan jumlahnya, ataupun pemberian label mungkin. Nah, itu. Jadi gudang ini perlu lahan yang luas karena di sini bakal ada ya alat peralatan dan mesin untuk mengecek ulang barang produk-produk yang udah jadi tadi, lalu memberikan label. Ya, jadi butuh lahan yang sangat luas karena bisa dibilang para pekerja yang ada di gudang ini bakalan sangat banyak. Lalu yang ketiga ada gudang penyimpanan bahan hasil produksi. Nah, biasanya gudang ini digunakan untuk menyimpan hasil dari produksi. Tapi pertanyaannya kok hasil produksinya disimpan, ngapa nggak langsung dikirimkan? Nah, di sini biasanya hasil produksinya berupa barang-barang yang lebih gitu. Dan juga ada tenggat waktu dari hasil produksi ke penjualan. Nah, di gudang inilah yang biasanya digunakan. Lalu ada gudang cross docking. Gudang cross docking ini bisa dibilang kayak gudang transit gitu. Semisal nih ada truk pengantar produk dari kota A mau ke kota B. Tetapi truk ini ya tidak dapat langsung ke kota B. Jadi mesti ngetransit di tengah-tengahnya, yaitu kota C. Jadi ntar dari kota C ke kota B itu bakal dilanjutkan truk lain. Nah, di situ perlu gudang. Gudang ini namanya gudang cross docking juga. Di cross docking juga biasanya itu ada sesuai dengan namanya cross gitu kan. Cross. Ada persilangan barang. Semisal dari kota A ada 3 truk yang dikirimkan, yaitu truk pertama berisi produk A, truk kedua
produk B, truk ketiga, produk C. Nah, nanti di gudang itu bakal disortir gitu, ntar dilanjutkan ke truk selanjutnya itu udah berdasarkan produk A, B, C yang mau ditujukan ke kota B gitu. Kurang lebih gitu. Lalu ada gudang pusat transshipment. Ini kurang lebih sama kayak yang cross docking, tapi di sini transshipment itu untuk barang-barang yang udah jadi dan akan dikirimkan ke tempatnya langsung. Jadi semisal barangnya udah jadi, udah di packing segala macam, nah itu dimasukkan ke gudang ini, lalu ntar tinggal dikirim sama truk-truk pengirimnya. Lalu yang terakhir ada gudang pusat sortir. Untuk gudang pusat sortir sendiri itu banyak digunakan oleh jasa ekspedisi, di mana barang-barangnya itu udah maaf teman-teman, apakah suara saya kedengaran? Jelas? Jelas. Oke, terima kasih. Jadi gudang pusat sortir ini biasanya digunakan untuk jasa-jasa ekspedisi, karena di sini barang-barangnya itu udah dikelompokkan berdasarkan tempat tujuannya gitu sih. Untuk jenis gudang berdasarkan karakteristik penyimpanannya. Lalu ini ada contoh investasi gudang penyimpanan, yaitu ada di Green Sedayu Bis. Di sini di gudang ini menyediakan fasilitas berupa keamanan selama 24 jam. Jadi di sini terjaga selama 24 jam. Dan kemudian ada akses masuk satu pintu gerbang, yang mana ini sangat memudahkan proses penjagaan. Jadi tidak akan mudah untuk masuk dari area lain selain pintu gerbang ini. Lalu yang ketiga itu ada menggunakan konsep cluster. Jadi untuk ada cluster antara pergudangan yang bisa dibilang cluster dari cluster harganya dari yang termurah ke yang termahal. Lalu ada di sini bebas biaya kuli bongkar muat. Jadi gudang ini sudah menyediakan kuli untuk bongkar muat dari truk-truk yang akan dimasukkan ke dalam gudang. Dan juga ada CCTV di setiap unit gudang, dan juga gudang ini dekat dengan pelabuhan Tanjung Priok. Untuk investasi gudang penyimpanan ya bisa kita lihat di sini disediakan berbagai akses, fasilitas, dan juga penempatan lokasinya juga strategis, yaitu dekat dengan pelabuhan Tanjung Priok. Nah, inilah contoh investasi gudang yang tepat gitu, karena di sini juga selain melihat sisi keamanan dan kenyamanan, tapi juga dilihat sisi akses terhadap untuk dikirim untuk pendistribusiannya gitu sih. Nah, ini juga ada integrated warehouse, yaitu dia integrated warehouse di Pelabuhan Cigading, Cilegon, Banten. Di sini merupakan warehouse landmark yang mana merupakan pergudangan terintegrasi terbesar di ASEAN. Ya, terbesar di ASEAN. Ini saya dapatnya sumber dari internet di tahun 2020 kemarin. Untuk fasilitasnya sendiri, integrated warehouse ini sudah terintegrasi dengan teknologi yang paling modern se-ASEAN, lalu juga menggunakan akses yang terhubung langsung ke Pelabuhan Cigading. Itu bisa kita lihat warehouse-nya sangat dekat dengan pelabuhan, bisa dibilang di sebelah pelabuhan. Lalu dengan konsep discharge yang tertutup, di sini tidak akan terkontaminasi langsung dengan udara di luar, dan juga pasti sangat aman karena indoor. Lalu ada sistem smart dan green port yang artinya ini akan ramah lingkungan. Ini juga merupakan investasi pergudangan yang sangat strategis ya, karena ya ini benar-benar di tepi pelabuhan,
Dan ini kenapa bisa dibilang pergudangan terintegrasi terbesar di ASEAN. Di sini juga melihat dari sisi ekspor dan impor. Jadi untuk memudahkan perusahaan untuk ekspor dan impor. Ya, mengapa pemilihannya itu dekat dengan pelabuhan? Karena dari ketiga pilihan transportasi yang udah disampaikan Mas Riza tadi, ya itu dekat dengan stasiun kereta atau bandar udara dan juga pelabuhan. Itu untuk kuantitas yang paling besar itu di pelabuhan dengan menggunakan kapal. Oke, lanjut. Nah, untuk investasi pergudangan sendiri biasanya untuk skala yang lebih besar itu dikaitkan dengan kawasan industri. Jadi dalam kawasan industri itu kebanyakan itu pasti ada pergudangan. Jadi untuk investasi gudang industri ini di kawasan tersebut itu dibangun pabrik dan juga gudang, serta biasanya didirikan dekat dengan pelabuhan untuk ya seperti yang tadi untuk memudahkan akses ekspor dan impor. Kenapa di Indonesia ini banyak gitu kawasan industrinya? Salah satu bisa kita sebut di Jakarta ada, Surabaya ada, Batam ada. Ya ini dipengaruhi oleh masuknya para investor asing ke dalam Indonesia, di mana modal yang berlimpah ini digunakan dengan baik oleh developer dalam negeri untuk membangun investasi-investasi ya seperti kawasan industri ini. Persis sama dengan investasi pergudangan, faktor yang dipertimbangkan dalam bisnis kawasan industri juga ya ketersediaan infrastruktur seperti jalan dan juga dekat dengan pelabuhan laut ataupun bandar udara gitu. Ini beberapa kawasan industri yang saya ambil. Ya dapat kita lihat di sini ada kawasan industri di Karawang, Jawa Barat dengan luas lahan sekitar 13,7 juta hektar, dan juga ada di Bekasi, Jawa Barat dengan luas 2.840 hektar. Untuk yang di Karawang dan Bekasi ini lokasinya dekat sekali dengan jalan tol, jadi sangat memudahkan untuk akses pendistribusiannya. Sementara itu ada di Pulau Gadung juga, kawasan industri di Pulau Gadung, Jakarta, yaitu seluas 438,75 hektar. Di kawasan industri ini biasanya terdiri dari pabrik dan juga pergudangan serta fasilitas-fasilitas yang menopang untuk kemajuan kawasan industri tersebut. Nah, ini ada contoh investasi yang berbentuk kawasan industri, yaitu di Batam, kawasan industri Batam Indo. Di sini ada tersedia 74 tinen untuk perusahaan-perusahaan yang ingin ya beroperasi di sini. Disediakan 74 tinen, sangat banyak tentunya. Lalu di kawasan industri ini juga disediakan manajemen office, lalu ada bank, kantor pos, dan berbagai fasilitas umum lainnya yang digunakan untuk ya menopang kinerja dari kawasan ini sendiri. Lalu ada kompleks pergudangan tentunya yang kita bahas dari tadi, serta untuk masalah listrik, air, serta air limbah ya pasti sudah sangat lancar lah. Dan juga di sini disediakan fasilitas telekomunikasi berupa IDD dan faksimili dengan jaringan internet yang up to 100 Mbps. Di Batam ini, saya kemarin lihat di Maps, itu kawasannya dekat dengan laut, ya dekat dengan laut. Dan di Batam ini sangat strategis karena untuk ekspor impor itu biayanya akan murah karena sangat dekat dengan Singapura dan juga Malaysia lah. Ya. Sangat-sangat strategis. Untuk teman-teman yang punya modal besar mungkin boleh bangun kawasan industri di Batam. Nah, ini ada
beberapa fact. Ada satu fact terkait investasi kawasan industri, yaitu investasi kawasan industri ini merupakan peluang bisnis properti yang menempati urutan ketiga setelah investasi perumahan dan investasi perkantoran tentunya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Andi, yaitu mengenai submateri yang kedua, investasi bangunan superblok. Nah, jadi sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi di bangunan superblok, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari bangunan superblok itu apa. Jadi bangunan superblok adalah konsep kawasan terpadu yang menampung berbagai bangunan, baik itu apartemen atau kondominium, hotel, perkantoran, sarana pendidikan, dan pusat perbelanjaan di dalam satu lokasi. Jadi superblok itu adalah suatu kawasan urban yang dirancang secara terpadu yang berdensitas tinggi dalam konsep tata guna lahan yang bersifat campuran. Next. Yang selanjutnya itu adalah tujuan dari bangunan superblok, agar bisa mentransformasikan gaya hidup kaum profesional yang semula komuter atau yang tinggal di pinggiran kota menjadi back to the city. Nah, jadi konsep ini itu disebut-sebut oleh para ahli tata ruang merupakan salah satu solusi dalam mengembangkan perkotaan dengan lebih efisien, baik itu efisien energi dan juga efisien dalam pemanfaatan lahan yang terbatas pada kawasan perkotaan. Karena pada konsep ini, semua fungsi pemenuhan kebutuhan manusia itu disediakan dalam satu kawasan kecil. Ibaratnya kita tuh membuat kota sendiri pada lahan yang terbatas. Karena ada fungsi pemukimannya, ada fungsi perdagangan, pendidikan, desa, rekreasi, dan juga fungsi-fungsi lainnya. Jadi untuk penghuni di dalamnya itu tidak perlu melakukan kegiatan mobilisasi yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalkan untuk bekerja, sekolah, berbelanja itu dapat dilakukan dalam kawasan kecil ini, sehingga diharapkan dapat menghemat energi dan waktu yang selama ini banyak dihabiskan untuk kegiatan mobilisasi dari rumah ke tempat kerja, dari rumah ke sekolah, rumah ke pasar, dan sebaliknya. Next. Yang selanjutnya itu adalah prinsip bangunan superblok. Ada dua. Yang pertama, efisiensi lahan. Seperti yang saya jelaskan pada slide sebelumnya, jadi superblok itu merupakan konsep penataan ruang di perkotaan yang memaksimalkan fungsi lahan, di mana di lahan yang terbilang cukup terbatas itu dibuatlah beberapa fungsi di dalamnya. Yang kedua itu ada prinsip pengurangan beban energi dan pergerakan kendaraan secara signifikan. Untuk yang tinggal di sebuah superblok, para penghuninya itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di satu kawasan yang kecil, sehingga tingkat mobilisasi ke tempat yang jauh dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini membuat kualitas hidup lebih baik, efisien, dan tentu saja hemat waktu, uang, dan juga energi. Next. Nah, yang selanjutnya itu masuk ke contoh kawasan superblok yang ada di Indonesia. Di sini salah satu contohnya yang kami ambil adalah yang ada di Kemang Village. Next. Kemang Village ini lokasinya ada di Kemang, Jakarta Selatan, dengan kawasan superblok yang berada di atas tanah 15,5 hektar. Pengembangnya itu adalah Lipo Group. Fasilitas yang tersedia sangat beragam. Yang pertama mulai dari hunian bertingkat atau apartemen. Jadi kompleks hunian modern ini itu terdiri dari 7 tower dengan ada berbagai macam namanya. Ada The Ritz, The Tiffany, The Cosmopolitan, Empire Tower, The Infinity, dan lain-lain. Nah, fasilitas yang kedua itu ada pusat perbelanjaan atau di sini yang disebut dengan Lipo Mall. Di Lipo Mall ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para penghuninya itu disediakan hypermart atau kebutuhan fashionnya juga ada brand-brand terkenal yang lain misalnya Uniqlo, Stradivarius, Pull & Bear, dan lain-lain.
Nah, untuk para penghuni yang juga ingin mengajak keluarga dan juga kawan-kawannya untuk bersantap, itu juga disediakan puluhan restoran dan juga kafe. Misalnya ada Pizza Marzano, Saigon Delight, Sushi Tei, dan lain-lain. Untuk para penghuni yang juga gemar membeli peralatan rumah tangga, di Lipo Mall juga ada S Hardware. Selain itu juga ada arena permainan anak dan juga bioskop Kemang Village XX1. Yang ketiga itu untuk fasilitas kesehatannya. Di Kemang Village ini itu terbilang aksesibilitas ke fasilitas kesehatannya cukup dekat. Misalkan ke RSIA Brawijaya hanya 1,2 km, terus ke RS Setia Mitra itu dengan jarak 5,3 km. Next. Yang keempat itu untuk fasilitas pendidikannya. Di Kemang Village sendiri itu ada sekolah Pelita Harapan Internasional Kemang Village, di mana bisa menampung pendidikan dari tingkat TK sampai dengan SMA. Terus ada juga beberapa sekolah swasta berkualitas yang lain seperti Al-Azhar Syifa Budi hanya 1 km dari Kemang Village. Nah, yang selanjutnya itu untuk para penghuni yang gemar berolahraga, Kemang Village juga menyediakan fasilitas kolam renang, lapangan tenis, lapangan basket, pusat kebugaran, lintasan lari, dan juga golf mini. Untuk fasilitas-fasilitas tambahan lainnya, itu ada area taman yang sejuk dan rindang yang menambah kesan asri di lingkungan Kemang Village tersebut. Terus juga ada fasilitas private lobby, private elevator, private balkon, kartu akses, dan juga layanan video call security. Jadi berbagai macam fasilitas yang disediakan oleh Kemang Village ini itu tujuannya adalah untuk menambah kenyamanan dari para penghuni Kemang Village dan juga seperti yang saya jelaskan tadi untuk mengurangi mobilisasi ke tempat yang berjauhan dengan transportasi. Oke, next. Nah, ini adalah contoh dari salah satu gambar unit hunian bertingkat yang ada di Kemang Village seharga 8,95 M atau cicilan 120,27 juta per bulan. Fasilitas yang disediakan itu ada 4 bedroom, 4 kamar mandi dengan luas bangunannya sekitar 236 meter persegi. Oke, next. Nah, contoh yang kedua itu kami mengambil dari hunian Rasuna Epicentrum. Next. Jadi, Rasuna Epicentrum itu merupakan mega super block yang dibangun dengan konsep city within a city, yang maksudnya adalah kota yang ada di dalam kota yang dikembangkan sebagai area untuk mengintegrasikan antara hidup, bekerja, dan juga bersenang-senang di tengah kota Jakarta. Lokasinya ada di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Luas tanahnya sangat luas sekali, 53,6 hektar. Pengembangnya itu Bakriland Development. Fasilitas yang tersedia juga banyak, ada apartemen dengan 4.800-an unit dan 47 lantai, terdapat 17 tower di apartemen Taman Rasuna ini. Selain itu juga ada pusat perbelanjaan dan juga hiburan, ada 2 area hiburan di sini, yaitu Plaza Festival dan Epicentrum Wall. Nah, untuk Plaza Festival ini itu menjadi pusat kuliner, tempat berkumpulnya brand kuliner paling populer yang ada di Jakarta. Dan untuk Epicentrum Wall ini biasanya digunakan untuk bisnis lunch meeting, office gathering, atau sekedar makan siang dengan rekan kantor. Nah, yang ketiga itu juga ada gedung perkantoran di Rasuna Epicentrum ini, misal dinamakan Bakri Tower, dan juga di situ ada gedung perkantoran Antv, TV One, FIFA One, dan lain-lain. Next. Yang selanjutnya di Rasuna Epicentrum ini juga ada hotel yang dikembangkan oleh Aston Rasuna Hotel.
Kemudian ada fasilitas pendidikan di dalam Rasuna Epicentrum ini, yaitu Universitas Bakri. Dan juga kawasan Rasuna Epicentrum ini dekat dengan beberapa fasilitas pendidikan lainnya seperti SMPN 145 Jakarta hanya 950 meter. Untuk fasilitas publiknya di Rasuna Epicentrum ini ada Rumah Sakit MMC Rasuna dan juga Masjid Al-Bakri. Nah, gambarnya bisa teman-teman lihat di samping kanan. Dan untuk fasilitas olahraganya di sini juga disediakan Elite Club, Gelanggang Mahasiswa Sumantri Bojonegoro, dan Stadion Sumantri Bojonegoro. Untuk fasilitas tambahan lainnya itu ada taman yang asri, jogging track, swimming pool, lapangan basket dan tenis, serta taman bermain anak. Next. Nah, ini adalah salah satu gambar hunian atau apartemen yang ada di Rasuna Epicentrum dengan harga 2,7 M atau cicilan 13,36 juta per bulan. Dan fasilitasnya itu ada 2 bedroom, 2 kamar mandi dengan luas bangunannya 105 meter persegi. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Hesti. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep perancangan superblok. Konsep yang pertama adalah identity atau branding, atau bisa disebut juga sebagai konsep identitas, merupakan pendekatan studi kelayakan dan studi konsep. Ke slide sebelumnya. Ke slide sebelumnya. Nah, konsep identity atau branding ini merupakan pendekatan studi kelayakan dan studi konsep identitas ekonomi. Banyaknya produk properti yang beridentitas menarik dan bernilai tinggi menyebabkan kawasan superblok harus memiliki identitas yang tematik. Nah, dengan identitas ini, maka kawasan superblok dapat memiliki posisi pasar yang kuat dan berbeda dengan posisi pasar kawasan lainnya. Selanjutnya adalah konsep mix of use, merupakan konsep tata guna lahan yang bersifat campuran, di mana elemen fungsi hunian, publik, komersial, dan rekreasi bisa hadir dalam satu kawasan. Nah, superblok yang mandiri diharapkan memiliki tata guna lahan yang bersifat mix of use yang terdiri dari berbagai sarana untuk memudahkan penghuninya. Konsep yang ketiga adalah meshing framework, merupakan kepekaan rancangan akan konteks urban, yaitu konsep street wall di mana deretan bangunan lurus sejajar mendefinisikan ruang jalan. Disarankan dikombinasikan dengan penggunaan ruang di zona garis sepadan bangunan atau GSB sebagai jalur publik aktif. Konsep yang keempat adalah efficient vehicular circulation, merupakan konsep sirkulasi kendaraan yang dirancang seefisien mungkin. Strategi manajemen lalu lintas dalam superblok adalah dengan menyediakan transportasi publik internal area yang terhubung dengan jaringan transportasi publik kota. Yang konsep kelima adalah multi-layer pedestrian landscape. Pada dasarnya superblok harus menjadi kawasan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki juga. Oke, next. Nah, dalam penerapan konsep superblok ini saya mengambil contoh apabila konsep ini diterapkan di kawasan terpadu di daerah Jalur Lingkar Utara, Surakarta. Nah, gambar yang di kiri adalah merupakan rencana tata ruang wilayah kota Surakarta tahun 2011 sampai 2031 yang saya ambil dari Perda Kota Surakarta nomor 1 tahun 2012. Nah, yang merah ini merupakan tapak yang dipilih karena
memiliki keunikan diantaranya memiliki luas yang cukup besar, lalu dikelilingi banyak jalan, terutama jalan utama, yaitu ring road. Yang ketiga adalah dekat dengan akses publik seperti ILSI dan UNS. Next. Nah, ya, konsep yang pertama adalah identity atau branding, atau bisa disebut dengan konsep identitas. Nah, di sini ada gambar yaitu prinsip identitas pada zona residensial dan prinsip identitas pada zona kantor retail. Prinsip identitas yang diterapkan di zona residensial berupa penggunaan atap yang tidak hanya sebagai elemen visual, tetapi juga elemen fungsional. Nah, di sini juga terdapat pendopo-pendopo berapat limasan di antara bangunan-bangunan apartemen sebagai ruang publik penghuni apartemen. Posisinya yang berada di tengah antar bangunan membuat pendopo lebih mudah terlihat sehingga citra kawasan terpadu dapat terasa lebih khas. Identitas kelokalan ini dapat menjadi pembentuk karakter kawasan terpadu yang lebih sesuai dengan kota Surakarta itu sendiri. Nah, di gambar 2 ada prinsip identitas pada zona kantor retail. Nah, di sini dapat dilihat bentuk-bentuk bangunan kantor retail ini berupa balok. Dibuat balok karena diharapkan dapat mewadahi kebutuhan ruang dan pemanfaatan lahan dengan lebih efisien, serta membentuk sistem utilitas yang lebih sederhana. Next. Nah, konsep yang kedua adalah konsep mix of use. Nah, di sini dibagi menjadi 4 area, yaitu area A, area B, area C, dan area D. Nah, area A di sini merupakan zona residensial. Area A terletak di sisi paling selatan karena dapat mewadahi fasilitas hunian apartemen yang nyaman. Area A terpisah dengan area lainnya untuk memberikan aspek privasi dan kenyamanan penghuni dari kebisingan yang dihasilkan dari jalan. Nah, di sini area B merupakan zona kantor retail. Area B dengan jalan jaraknya sangat dekat. Hal ini karena zona kantor retail tidak membutuhkan privasi lebih. Zona yang ketiga adalah area C sebagai zona perbelanjaan. Area C terletak paling depan dan mudah terlihat dari jalan utama, sehingga dapat dijadikan sebagai zona perbelanjaan berupa shopping mall. Zona perbelanjaan tidak begitu butuh kenyamanan dari kebisingan, karena aktivitasnya bersifat rekreatif. Next. Nah, konsep yang ketiga adalah penerapan konsep matching framework. Nah, diterapkan dalam penataan bangunan berdasarkan bentuk dan fungsinya. Bangunan apartemen di sini yang tinggi ditata di belakang dengan posisi melintang menghadap barat dan timur sebagai latar kawasan terpadu. Selain itu, hal itu juga mempermudah sirkulasi udara, mengurangi efek padat, dan memungkinkan penghuni menghadap pemandangan yang mana di sebelah kiri terhadap pemandangan ke Gunung Lawu dan di sebelah kanan terdapat pemandangan ke Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Sedangkan untuk fungsi komersial ditata di sepanjang sirkulasi utama tapak dan di depan tapak sebagai penyambut pengguna dan penarik pengunjung. Next. Nah, yang konsep keempat adalah konsep efficient vehicular circulation. Area A terletak jauh dari jalan ring road sebagai jalan utama karena jalan ring road tersebut cenderung ramai dan berkebisingan tinggi, sehingga apabila area A terletak di dekat dengan jalan ring road akan mengurangi privasi dan menambah kebisingan di apartemen itu sendiri.
Nah, area B dan area C merupakan area yang dekat dengan sirkulasi pengguna jalan, sehingga dapat terlihat dan memiliki potensi komersial yang menguntungkan. Next. Nah, konsep yang terakhir adalah konsep multi-layer pedestrian landscape. Nah, akses pejalan kaki membutuhkan sirkulasi yang dekat dengan semua fasilitas kawasan terpadu. Nah, di sini pedestrian dihadirkan dengan ukuran tinggi dari jalan itu setinggi 10 cm agar tidak terlalu tinggi. Nah, pedestrian juga dibuat selebar 3 meter untuk memberi luasan yang nyaman bagi berbagai aktivitas dan moda mobilisasi pengguna kawasan terpadu, seperti jalan kaki dan menggunakan kursi roda. Next. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari superblok itu. Yang pertama adalah kelebihan. Yang pertama, kemudahan akses kemanapun. Superblok sering dibangun di wilayah strategis yang akan memudahkan penghuninya untuk pergi kemana saja dengan kemudahan akses transportasi. Selain itu, kelengkapan sarana yang dimiliki superblok itu sendiri cukup banyak. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi waktu. Dengan adanya superblok akan memberikan opsi yang lebih banyak untuk memilih jenis transportasi yang akan digunakan. Juga jarak yang ditempuh pastinya akan lebih pendek. Hal ini akan mengefisienkan dan memaksimalkan segala kegiatan para penghuni superblok. Nah, selanjutnya ada kekurangan dari superblok itu sendiri, yaitu hanya bisa dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Dengan berbagai kemudahan yang ada di dalam superblok, pasti ada harga yang setimpal yang harus dibayar oleh para calon pembeli, sehingga hanya golongan menengah ke atas saja yang bisa menikmati hunian di wilayah superblok atau kawasan terpadu. Next. Nah, selanjutnya ada hal yang perlu diperhatikan saat berinvestasi superblok. Yang pertama adalah lokasi. Lokasi superblok yang strategis, misalnya dekat dengan kawasan bisnis dan aksesnya mudah, tentu akan berdampak bagus pada pertumbuhan harga sewa dan nilai jualnya. Sebaiknya superblok yang dipilih terletak di pusat kota atau kawasan bisnis. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah fasilitas. Penghuni superblok pasti senang dengan berbagai kemudahan. Hal ini dapat terwujud jika superblok tersebut dibekali fasilitas yang lengkap, dekat, dan mudah dijangkau. Keberadaan mal misalnya, penting untuk menjamin tersedianya semua kebutuhan penghuni superblok. Fasilitas-fasilitas pendukung lain seperti sarana pendidikan, rumah sakit, ruko, perkantoran, dan hiburan pun harus tersedia agar nilai sewa dan harga jualnya tinggi. Yang ketiga adalah reputasi pengembang. Transaksi jual beli superblok biasanya dilakukan sebelum superblok itu jadi atau pada saat masih berupa konsep. Oleh karena itu, pilihlah developer yang memiliki reputasi yang bagus dan sudah terbukti mumpuni saat menggarap proyek-proyek seperti sebelum-sebelumnya. Yang keempat adalah ukuran superblok. Jika lokasi superblok bercokol di kawasan yang banyak ekspatriatnya atau warga negara asing yang menetap di dalam negeri, yang ada baiknya tidak memilih unit tipe studio karena harga sewa dan jualnya tentu akan lebih menggiurkan untuk tipe yang berupa kamar tidur. Yang kelima adalah status tanah. Status tanah ini penting untuk menghindari jika ada sengketa-sengketa mengenai kawasan superblok itu sendiri. Mungkin sekian presentasi dari saya.
bisa dikembalikan kepada moderator. Terima kasih teman-teman atas presentasinya yang luar biasa sekali ya. Mungkin saya coba untuk stop share. Apa dibiarin aja ini Pak untuk sesi diskusi Pak, atau di stop share Pak? Baiknya gimana Pak? Stop share dulu nggak apa-apa, tapi nanti kalau misalnya pas mau menjelaskan mungkin bisa dibukakan pas bagian yang dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman telah menyimak presentasi kami. Dan sekarang untuk sesi 1 saya tutup. Dan untuk sesi 2 yaitu sesi tanya jawab akan saya buka. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin boleh menggunakan fitur reaction agar dapat saya pilih. Fitur reaction yang hands up gitu. Ya, Aditya. Oke, Aditya. Silahkan Aditya sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aditya Mutakin, 2, izin bertanya kepada kelompok yang berpresentasi. Tadi dijelaskan pada pemaparan konsep perencanaan superblok, salah satunya yaitu adalah konsep mix of use. Yang mau saya tanyakan di sini, apakah bangunan mix of use juga termasuk dalam bangunan superblok atau keduanya itu merupakan bangunan yang berbeda? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Aditya atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman udah mencatat pertanyaannya tadi, teman-teman yang presentasi. Baiklah, untuk pertanyaannya akan saya tampung terlebih dahulu. Mungkin boleh dilanjutkan ke teman-teman yang berikutnya. Ya, di sini udah ada 3 sekaligus penanya yang angkat tangan. 4. Insya Allah. Oke, mulai dari Anung mungkin. Silakan Mas Anung. Terima kasih Saudara Andisya. Baiklah, perkenalkan nama saya Anung Pramudia, absen nomor 9. Saya di sini ingin bertanya seputar investasi gudang penyimpanan. Tadi kan dijelaskan pada slide bahwa biasanya investasi gudang penyimpanan ini lokasinya itu berdekatan dengan bandara, stasiun, maupun terminal. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apabila kita tidak menemukan suatu lokasi yang dekat dengan ketiga tempat tadi, misalkan di tengah kota ataupun di daerah yang jauh dari tempat tadi, tetapi kita masih memaksakan atau mau membuka investasi gudang penyimpanan, apakah hal tersebut akan merugikan kita? Nah, dan yang saya tanyakan satu lagi, sistem gudang penyimpanan itu gimana? Atau ketika ada barang masuk, itu sistemnya per jam atau per hari, atau gimana? Saya kurang mengerti. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Anung atas pertanyaannya. Mantap sekali. Akan kami tampung dulu. Terima kasih Mas Anung, terima kasih lagi. Mungkin boleh dilanjutkan ke Mas Gilang Nanda. Ya, silakan Mas Gilang. Baik, terima kasih Mas Andi atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya, saya penasaran saja untuk sekiranya nanti apabila kita ingin mencoba investasi gudang, apakah ada perbedaan desain di sini antara gudang tempat penyimpanan bahan baku berupa makanan dengan bahan baku barang selain makanan seperti mungkin manufaktur. Jika ada perbedaannya di mana atau bisa kita mendesain gudang ini menjadi gudang serbaguna untuk semua jenis barang. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuk Mas Gilang atas pertanyaannya. Seperti pertanyaan sebelumnya akan kami tampung terlebih dahulu. Mungkin boleh dilanjutkan ke Mbak Afi. Mbak Afi, silahkan Mbak Afi. Izin bertanya, saya Mahdi nomor absen 4.
tadi kan disebutkan kalau resi gudang itu dapat digunakan untuk perdagangan barang tanpa membawa barang tersebut. Nah, apabila ada kekurangan jumlah nih antara barang yang tercatat di resi dengan barang yang di kenyataannya di dalam gudang yang diperjualbelikan. Nah, ini nanti jadi tanggung jawab pengelola gudang sebagai penerbit resi, karena kan di gudang udah ada keamanannya tuh. Atau tanggung jawab perusahaan pemilik barang itu tuh tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mbak Afi atas pertanyaannya. Ya, ini nggak banyak ya teman-teman, jadi mungkin waktu yang diberikan untuk kami diskusi boleh lebih banyak. Maaf ya. Oke, boleh dilanjutkan ke Mas Ferdinand, Mas Agung. Silakan Mas. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, saya Ferdinand, nomor absen 16. Apa saja risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa mendatang yang harus diantisipasi ketika hendak memulai investasi gedung penyimpanan? Terima kasih. Oke, terima kasih lagi untuk Mas Ferdinand atas pertanyaannya. Udah banyak sih lumayan pertanyaannya. Apakah masih ada lagi? Oh ini Mas Dewa, Mas Dewa. Apakah Mas Dewa ingin bertanya? Mas Dewa? Halo Mas Dewa. Halo ya. Apakah Anda ingin bertanya? Izin bertanya. Sebenarnya pertanyaan saya tuh kurang lebih sama ya, sama kayak punyanya Anung. Nah, namun sebenarnya kalau di perkotaan kecil seperti di kota saya itu pergudangan memang cenderung tidak berada di dekat kayak pelabuhan, terus stasiun dan bandara. Nah, namun cenderung menyebar. Nah, sebenarnya alasan apa dan pertimbangan apa untuk investor itu membangun gudang yang jauh dari pusat-pusat transportasi dan agak cenderung istilahnya apa ya, minggir tuh ke pinggiran gitu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas Dewa. Mungkin untuk pertanyaannya saya cukupkan ya teman-teman ya. Saya cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sekarang izinkan kami untuk berdiskusi sebentar terkait jawabannya. Oke, untuk sekarang saya berikan kembali ke Bapak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Anissa Wali. Luar biasa penyampaian dari teman-teman dan sambutan dari teman-teman juga berapa tadi 6 ya, 6 pertanyaan dia luar biasa gitu ya. Memang menarik kalau membahas Superblok, apalagi ya memang peruntukannya untuk kaum menengah ke atas gitu ya. Yang kalau kita kadang kalau ngelihat aja cuman wow gitu aja gitu kan, ngelihat yang dijelaskan. Oke, jadi yang pertama terkait dengan gudang gitu ya. Memang kalau di Indonesia mungkin nanti sekaligus tipis-tipis bisa menjawab juga pertanyaannya Mas siapa tadi, Mas Anung ya, sama Mas Dewa gitu ya terkait dengan gudang. Memang konsep gudang ini kalau di negara kita, di Indonesia kita ini masih konsepnya gudang itu adalah gudang penyimpanan yang digunakan untuk dalam rangka produksi distribusi gitu ya. Makanya lokasi-lokasi yang disampaikan oleh teman-teman itu kebanyakan memang gudang-gudang yang berada di kawasan industri, gudang-gudang yang berada di kawasan penerbangan ataupun di kawasan pelabuhan gitu kan, yang memang untuk logistik lah pada umumnya gitu. Cuma ini memang belum terlalu berkembang di Indonesia, tapi tadi sudah ada beberapa yang dicontohkan, kalau nggak salah yang di Sedayu itu tadi ya,
Tapi itu juga masih peruntukannya masih kayaknya seperti masih gudang logistik gitu. Nanti coba kalau misalnya Anda iseng-iseng mau ngecek gitu ya, di Australia itu ada namanya YouStoreIt gitu, YouStoreIt, dan contoh-contoh yang lain gitu. Tapi yang saya pernah, karena kebetulan waktu itu ada di dekat kosan saya di situ ya. Konsep pergudangan ini, investasi pergudangan ini kalau di negara maju itu sudah sangat berkembang gitu ya, nggak cuma gudang yang terkait dengan logistik dan juga barang-barang produksi atau distribusi, tapi juga sudah menjadi kebutuhan orang-orang yang memang memiliki keterbatasan lahan gitu ya. Jadi kalau YouStoreIt itu dia berinvestasi, jadi dia memiliki suatu lahan yang sangat luas gitu ya. Kemudian dia berinvestasi, dia membangun kotak-kotak, bukan kotak-kotak sih sebenarnya, kayak bangunan permanen berukuran rata-rata ada yang 3x3, 4x4 gitu ya. Itu berjejeran biasanya, dia berjejer, satu blok itu misalnya isinya 10 gitu ya, dapat dilewati kendaraan atau mobil gitu kan ya. Jadi satu blok itu dapat dilewati kendaraan, nanti ada satu blok lagi gitu kan. Itu isinya gudang-gudang semua, gudang-gudang yang kalau misalnya di gambar yang tadi dicontohkan itu sebenarnya mirip seperti itu, cuman dia nggak tinggi, nggak besar gitu ya. Tingginya paling ya setinggi kamar gitu ya. Paling panjang lebar tinggi itu 3x3 x 3,5 gitu kan. Kayak kubus lah gitu. Berjejer kayak kios-kios gitu kalau misalnya di tempat-tempat di pasar atau di apa. Nah, tapi itu disewakan untuk private atau swasta, untuk siapapun gitu ya. Artinya kita pun bisa menyewa itu. Sistem sewanya itu bisa per hari, bisa per minggu, per hari kayaknya enggak deh, per minggu atau per bulan atau bahkan tahunan. Kalau tahunan biasa dapat diskon. Nah, satu bulan itu sekitar $40 atau 400.000. Tapi itu rate Australia. Mungkin kalau itu diterapkan di Indonesia mungkin harganya bisa sekitar 200 atau 300.000 per bulan untuk sewa. Ibaratnya kita sewa ruangan aja nih, sewa ruangan ukuran 3x3, nanti kita bisa naruh barang kita apapun di situ. Nah, di sana itu sudah berkembang gitu loh. Jadi, dan lokasinya bukan lokasi daerah-daerah yang jauh, bukan lokasinya daerah-daerah yang dekat port, dekat airport atau di tempat-tempat seperti itu, tapi justru lokasinya di tengah kota. Jadi kan kalau di Australia itu banyak orang yang tinggal di flat gitu, banyak orang yang tinggal di apartemen dengan ruangan-ruangan terbatas. Sementara mereka hidup di negara yang iklimnya 4 musim, di mana kadang-kadang barang-barang musim panas itu tidak cocok implementasikan di musim dingin, vice versa gitu kan. Sehingga kadang-kadang mereka memiliki barang yang memang cocok untuk di musim dingin. Ketika musim panas mereka mau nyimpen nih, tapi mereka nggak punya tempat penyimpanan, sementara mereka mau memiliki keterbatasan ruangan karena mereka tinggal di apartemen seperti itu. Nah, itu bisa menjadi solusi, dan itu sangat laku ya di sana ya. Dan dari sisi keamanan, dari sisi privacy itu juga sangat menguntungkan bagi si penyewa tersebut. Dan kita bisa terminate, misalnya tergantung saya mau nyewa sebulan gitu, atau saya mau nyewa misalnya setahun gitu, itu bisa di sana ya, dan dengan banyak kemudahan. Itu bisnis gudang kalau di negara maju gitu ya. Kalau di kita kan kadang-kadang memang karena ya iklimnya cuma panas dan hujan nggak ada masalah gitu kan ya. Indonesia ini mau buang barang gampang. Kadang-kadang rumah ada yang barang bekas gitu kan, rongsok gitu kan. Jual ke marketplace dan segala macam. Nah, sementara di daerah sana itu kalau kita mau buang barang maka harus bayar gitu ya. Bahkan kalau misalnya Anda mau ganti kasur gitu ya. Anda membuang kasur itu nggak boleh buang sembarangan. Kalau di sini kadang-kadang taruh aja di tempat sampah umum gitu, brok gitu, nanti
ada yang ngambil atau apa gitu kan, ada tukang barang bekas yang ngambil gitu. Kalau di sana nggak bisa, jadi ada suatu tempat pembuangan sampah khusus, itu sampah elektronik dan sampah rumah tangga perkakas gitu ya. Dan kita kalau mau membuang itu harus bayar. Nah, repotnya di situ. Jadi kadang-kadang mereka daripada dibuang, mendingan sewa gudang, simpan di situ gitu, just in case nanti misalnya saudara mereka ada yang butuh atau siapa, itu bisa dikasihkan. Nah, bisnis investasi properti pergudangan kalau di negara-negara maju dan negara-negara yang memang dengan keterbatasan sudah sampai ke situ arahnya gitu ya. Kalau di kita mungkin masih yang namanya gudang ya biasanya usaha apa nih, jualan apa, konsep apa, pemikirannya masih kalau nggak jualan ya biasanya kalau gudang-gudang ini kan ya asal naruh aja atau asal bikin aja di rumah gitu kan ya. Jadi ya belum menjadi komoditi bagi investasi properti pergudangan kalau di Indonesia. Kemudian terkait superblok ini sangat menarik gitu ya. Bahkan ya kalau misalnya kita lihat di daerah di daerah Grand Indonesia, kemudian di daerah Mega Kuningan dan segala macam itu memang untuk kaum menengah ke atas gitu ya. Nah, blok yang berada di pusat kota Jakarta gitu kan ya. Nah, superblok yang sekarang berkembang ini justru dikembangkan di kota-kota satelit gitu ya. Contohnya kayak BSD, Bintaro itu sebenarnya juga bisa dikategorikan sebagai superblok, di mana satu kawasan yang kompak gitu ya, satu kawasan yang memang disetting sebenarnya. Kalau misalnya Anda mau lihat superbloknya Bintaro itu ya di sektor 3 itu sebenarnya. Jadi di situ ada apartemen, di situ ada plaza, di situ ada tempat dan segala juga dekat. Nah, itu bisa menjadi. Dan kalau misalnya Anda lihat yang kemarin sempat ramai itu ini apa, Mekarta. Nah, Mekarta itu superblok sedang dibangun. Cuman sekarang kan kemarin masih bermasalah itu kan, jadi sempat terhenti juga. Nah, memang konsep kehidupan urban sekarang itu cenderung yaitu ke gedung bertingkat itu menjadi salah satu pencetus timbulnya superblok juga. Jadi dan pemanis dalam mereka sebenarnya menjual properti hunian. Mereka menjual properti hunian. Properti hunian yang mereka jual itu banyak gitu kan ya. Cuman gimana nih supaya caranya supaya laku? Maka mereka coba bundling. Orang kalau misalnya orang bekerja di Jakarta, ketika dia selesai bekerja atau Sabtu Minggu itu biasanya karena sudah lelah, capek, pikirannya adalah mau tinggal di rumah aja. Tapi kan mereka nggak bisa tinggal di rumah aja gitu kan ya. Mereka mungkin saya butuh ke supermarket untuk menyiapkan kebutuhan selama 1 minggu atau 1 bulan. Karena saya butuh relaksasi misalnya untuk nonton bioskop dan segala macamnya. Nah, itu coba disediakan oleh para pengembang. Sebenarnya mereka jualan rumah gitu, jualan rumah, tapi mereka juga one stop lah ibaratnya, mengikat para investor-investor dari bisnis-bisnis lain supaya kawasan itu orang Mekarta tuh yang bangun siapa sih? Membeli tanah di daerah Karawang itu dengan sangat murah, yang kemudian dia membuat satu kota tersendiri, satu superblok tersendiri yang kalau Anda sudah tinggal di Mekarta, udah Anda nggak usah pergi kemana-mana. Kami sediakan sekolah, kami sediakan apartemen, kami sediakan seperti itu. Memang sementara ini target pasar superblok adalah kaum menengah ke atas yang memang memiliki
gitu ya. Tapi yang menikmati Superblok sebenarnya bukan cuma kaum menengah ke atas juga. Jadi kaum yang menengah ke bawah itu juga mereka yang tinggal di perimeternya gitu ya, sekitaran Superblok itu juga sebenarnya bisa menikmati. Tapi yang menikmati secara maksimal ya orang-orang yang memiliki hunian berada di Superblok itu. Kira-kira seperti itu. Silakan saya kembalikan ke teman-teman untuk dipandu proses diskusinya. Halo, tes apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Oke, mantap. Oke, teman-teman, untuk diskusinya telah berjalan dengan baik dan kami telah mendapatkan jawaban-jawabannya berdasarkan hasil diskusi kami. Mungkin untuk pertanyaan pertama dari Aditya Sofyan, Adit Arif M maksudnya. Ya, boleh di. Baik, saya akan menjawab mengenai pertanyaan dari Aditya. Mengenai Superblok dan bangunan mix of use sama atau berbeda? Nah, menurut diskusi dari kelompok kami, seperti yang dijelaskan oleh kelompok 6 pada pertemuan sebelumnya, bahwa bangunan mix of use adalah suatu bangunan yang di dalamnya terdapat beberapa fungsi. Contohnya, dalam satu bangunan itu terdapat apartemen, kantor, retail yang dibagi pada beberapa lantai. Contohnya itu di Surabaya ada UPH yang menjadi satu kesatuan bangunan dengan Cito Mall, yang mana UPH terletak di atas Cito Mall itu. Nah, sedangkan untuk Superblok sendiri merupakan konsep kawasan terpadu yang menampung berbagai bangunan dalam satu lokasi. Nah, jadi jika bangunan mix of use hanya terdapat satu bangunan utama yang terdiri dari beberapa fasilitas, untuk Superblok sendiri terdiri dari beberapa bangunan yang memiliki fungsi masing-masing. Apakah dapat menjawab pertanyaan dari Saudara Adit? Terima kasih Mas Faisal, sudah cukup jelas untuk penjelasannya. Baik, terima kasih Adit atas pertanyaannya. Oke, terima kasih Faisal dan Adit telah melakukan diskusi dan teman-teman mungkin sudah mendengarkannya. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Anung dan Dewa, kami compile jadi satu dan alhamdulillah Izat akan menjawabnya sekarang. Silahkan Pak Ruriza. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Dewa dan Anung. Tiga lokasi yang tadi disebutkan di presentasi adalah lokasi yang paling strategis dan paling memiliki potensi paling baik untuk digunakan berinvestasi gudang penyimpanan. Investasi gudang selain di ketiga tempat tersebut bukan berarti pasti mengalami kerugian. Misal, berinvestasi di gudang di kota yang padat penduduk, maka gudang penyimpanan tersebut bisa digunakan sebagai gudang untuk jasa pengiriman, seperti ekspedisi pengiriman JNE, JNC, dan lain. Karena pada zaman sekarang ini jual beli kan sudah serba online kan. Jadi kayak ekspedisi itu sangat bergantung juga pada jasa pengiriman barang. Jadi kayak walaupun gudang penyimpanan berada di jauh dari bandara, jauh dari pelabuhan, jauh dari stasiun, jadi kayak di pusat kota pun masih dapat bermanfaat, masih dapat ada peluang untuk berinvestasi di perkotaan. Kemudian juga investasi di daerah pinggiran seperti yang ditanyakan oleh Dewa tadi. Kenapa kok memilih di daerah pinggiran itu? Kayak salah satunya alasannya adalah biasanya harga lahan di sana kayak lebih murah, tetapi juga lahan yang didapat itu juga masih terbilang luas. Jadi intinya kayak dimanapun lokasi gudang penyimpanan tersebut,
kayak masih bisa menguntungkan asalkan kita kayak misal kita ingin berinvestasi kayak harus survei dulu kayak tempat-tempatnya gitu-gitu, kayak terus tren pasarnya kayak, terus kemudian kayak lokasinya gitu-gitu loh. Kemudian menjawab lanjutan pertanyaan dari Anung yang terkait sistem penyewaan gudang. Biasanya ada beberapa cara untuk menyewa sebuah gudang. Yang pertama, sewa gudang harian, sewa gudang bulanan, sewa gudang per palet, kemudian sewa gudang per CBM atau cubic meter. Kemudian pemilihan cara menyewa gudang ini kayak tergantung dari kebutuhan masing-masing penyewa. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fahru Riza. Untuk Mas Anung dan Mas Dewa, apakah sudah menjawab atau ingin ditanggapin? Ya, sangat jelas. Terima kasih Riza dan Mas Andis. Oke, Terima kasih juga, sudah cukup jelas. Oke, mungkin saya ingin nambahin dikit ya terkait realisasi di lapangan. Itu di kota saya di Pontianak, itu lahan untuk pergudangan di kota memang sangat udah nggak ada sih karena udah dibangun semua. Jadi rata-rata pergudangan itu di daerah luar kota. Mungkin itu salah satu faktor penyebabnya juga sih. Oke. Terima kasih Mas Anung, Dewa, dan Mas Fahriza. Sekarang Mbak Hesti, silahkan menjawab pertanyaan dari Mbak Afi. Mbak Hesti, silahkan Mbak. Baiklah, jadi berdasarkan diskusi kelompok kami bahwa dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang dinyatakan bahwa pengelola gudang itu bertanggung jawab atas kehilangan dan atau kerugian barang yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang. Jadi dapat disimpulkan dari pertanyaan Mbak Afifah tadi bahwa apabila ada kekurangan jumlah barang dalam kenyataan di gudang dengan yang tertulis di resi gudang, itu akan menjadi tanggung jawab pengelola gudang tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk Mbak Afi, apakah dapat dipahami? Mbak Afi? Iya, dapat dipahamin. Oke, terima kasih juga. Terima kasih kembali Mbak Afi. Mungkin Mbak Hesti boleh dilanjutkan Mbak untuk menjawab pertanyaan dari Mas Hari, Mas Agung. Silakan Mbak Hesti. Jadi untuk pertanyaan Agung, yaitu apa saja risiko yang mungkin dapat dihindari untuk investasi gudang penyimpanan itu, dari diskusi kelompok kami ada beberapa risiko yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu masa di mana ketika tidak adanya penyewa. Jadi properti industri atau gudang penyimpanan itu jauh lebih rentan terhadap kondisi pasar daripada properti residensial, sehingga risiko kekosongannya itu lebih tinggi. Jika bisnis itu ditutup dan kondisi ekonominya juga suram, butuh waktu lama untuk menemukan klien baru. Nah, untuk risiko yang keduanya itu biaya investasinya yang cukup tinggi. Yang ketiga, risiko yang ketiganya itu bangunan industri ataupun gudang penyimpanannya dapat cepat menjadi ketinggalan zaman jika memiliki biaya pemeliharaan yang rendah, akses terbatas, atau ruang yang tidak cocok untuk mesin modern. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Bagaimana Mas Hari, apakah sudah terjawab? Ya, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuk Mas Hari dan Mbak Hesti. Mungkin untuk Mas Gilang akan saya jawab pertanyaannya. Apakah ada perbedaan gitu antara pergudangan manufaktur dengan pergudangan food dan beverage gitu? Di sini menurut saya untuk pergudangan manufaktur yang seperti kita ketahui ya tidak ada perlu perlakuan khusus kan, jadi kayak ya udah dibuat bangunan ada atapnya dan juga bebas dari banjir, ya udah nanti barang-barangnya diletakin di situ kan. Tapi untuk food and beverage mungkin menurut saya
di sini saya membagi jadi dua sih, Mas. Ada bahan makanan yang nggak terlalu memerlukan perlakuan khusus, dan ada barang makanan yang memang perlu perlakuan khusus. Contohnya yang nggak perlu perlakuan khusus tuh kayak singkong mungkin yang tahan gitu. Jadi ya untuk pergudangannya mungkin boleh ditempatkan di yang bebas hama gitu aja sih, aman dari serangga, binatang segala macam. Itu untuk yang makanan yang nggak terlalu memerlukan perlakuan khusus ya. Salah satu contohnya kentang gitu. Ya pasti terhindar dari sinar matahari kan semuanya ya, mana-mana. Untuk yang satu lagi itu yang seperti bahan makanan mungkin kayak daging atau sayuran, itu menurut saya pergudangannya nih nggak spesifik pergudangan gitu, tapi di sini lebih ke arah tempat gitu. Jadi untuk makanan seperti ini menurut saya juga ngelihat biasa di film-film gitu. Makanan yang seperti ini diletakkan di dekat dengan pengelola akhirnya. Contohnya di restoran gitu. Di restoran tuh kan ada kayak kulkas yang besar gitu. Nah, isinya bahan makanan mentah semua. Nah, mungkin itu yang merupakan pergudangan. Soalnya saya belum menemukan pergudangan yang untuk bahan makanan mentah gitu, Mas. Karena menurut saya itu terlalu tidak efisien, jadi kayak lebih baik makanannya tuh dibuat di gudang di restoran tersebut, jadi lebih mudah untuk diambil, lebih mudah untuk dipantau segala macam gitu sih. Kecuali bahan makanannya kayak ya kentang tadi yang saya bilang, apalagi ya yang kurang perlu gitu ya, kentang aja lah dulu lah. Mungkin seperti itu. Tapi untuk kedepannya yang Mas Gilang tanyakan tadi kayak kalau ada boleh di mix gitu ya, mungkin bisa pergudangannya tuh jadi pergudangan bahan makanan mentah yang besar gitu. Jadi di situ isinya kulkas dengan teknologi pengaturan suhu yang memadai segala macam. Itu sih mungkin. Untuk Mas Gilang, apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih banyak Mas Andi. Bagus sekali jawabannya. Oke, terima kasih lagi untuk Mas Gilang. Mungkin teman-teman, jadi itulah. Sabar. Saya tutup dulu sesi tanya jawab untuk kelompok kami. Oh iya, tadi ada salah satu penanya yang itu Pak, ada salah satu penanya yang ragu gitu mau nanya ke kami atau enggak. Jadi dia katanya nanyanya ke Bapak aja. Mungkin Mbak Diana ntar pertanyaannya boleh dilemparkan ke Bapak Dimas langsung. Oke. Untuk sesi tanya jawab kelompok kami sudahkan. Terima kasih teman-teman. Baik, saya mau tanya Pak Dimas mengenai dampak asrama kampus bagi kos-kosan di sekitarnya, Pak. Jadi kan nanti kan karena dibuat asrama kampus itu kan permintaan akan turun, sedangkan penawarannya akan... Halo, suara saya terdengar? Terdengar. Permintaannya itu kan akan turun, sedangkan penawaran akan naik, yang berdampak pada hanya bakal turun semua gitu, Pak. Nah, itu kan pasti akan merugikan si ownernya. Terus menurut Pak Dimas sendiri tuh owners tuh harus putar otak apa biar kos ini tuh tetap bisa menghasilkan pendapatan supaya nggak rugi gitu, Pak. Terus pertanyaan saya yang kedua, apakah dengan tersebut hilang Mbak ini? Maaf Pak, izin mengingatkan untuk menutup portal Pak. Pertanyaan kedua tapi kayaknya belum. Maaf Pak, tadi terputus. Jadi kan nanti kan kalau mau tetap menghasilkan pendapatan, owner kan harus putar otak Pak, mengubah kos-kosan itu jadi bangunan apa supaya menghasilkan pendapatan bagi ownernya. Nah itu menurut Bapak sendiri tuh
harus dimanfaatkan seperti apa sih Pak? Apakah nanti dijual atau diperuntukkan untuk hal lain? Kemudian yang kedua, apakah nanti akan berdampak bagi harga tanah dan bangunan di sana Pak? Sehingga nanti peruntukannya yang awalnya komersil bisa berubah jadi residensial Pak. Sekian dari saya Pak. Ya, oke. Yang pertama terkait dengan asrama gitu ya. Saya nggak tahu itu nanti kebijakan asrama itu apakah semuanya atau hanya misalnya tingkat 1 saja atau tingkat 1, tingkat 2 atau bagaimana gitu ya. Informasi yang ada yang sampai ke saya belum sampai situ. Mungkin teman-teman ada informasi mungkin kira-kira. Pak, maaf Pak, izin memotong Pak, izin mengingatkan untuk menutup portal Pak. Ya udah. Oh, udah oke. Ya mungkin ada teman-teman yang sudah memiliki informasi terkait dengan asrama itu nanti rencana peruntukannya untuk apa? Kalau apakah dia khusus untuk tingkat 1 saja atau semuanya tingkat 1, 2, 3 atau bagaimana kira-kira? Menurut saya, izin menjawab Pak, menurut saya itu untuk tingkat yang maba aja Pak, digunakan untuk setahun dan berikutnya mereka bakal ngekos karena penerimaan selanjutnya bakal menggunakan asrama itu juga. Jadi kalau di situ terus kayak ya numpuk gitu Pak, menurut saya Pak. Terima kasih Pak. Ya kalau menurut saya juga seperti itu Mas, bisa jadi tingkat 1 aja atau tingkat 3 saja yang memang mereka sudah mendapatkan sebagian hak-hak mereka untuk CPNS itu ya. Cuman ya mungkin gini, sebenarnya booming kos-kosan di STAN itu sudah dimulai sejak 3 tahun lalu kalau nggak salah, di sekitar tahun 2017, di mana penerimaan mahasiswa STAN itu sampai sekitar kelas 1-nya itu sampai 65 kelas untuk untuk pajak sendiri 65 kelas. Jadi itu rekor terbanyak, dosen yang mengajar itu sampai 1000 dosen, yang itu benar-benar menjadi booming kos-kosan ya, sejak pokoknya mulai tahun 2013, 14, 15 ke atas itu orang-orang di sekitar lingkungan STAN itu sudah melihat bahwa bisnis kos-kosan itu menjadi suatu bisnis tersendiri buat mereka, apalagi yang rumahnya yang di daerah Kalimongso, kemudian yang di daerah PGMI dan Sarmili gitu ya. Nah, kesalahan mereka adalah mereka nggak mempertimbangkan bahwa penerimaan STAN itu bukan seperti universitas yang mereka memang mencari uang sendiri, memang sesuai dengan kebijakan kampus sendiri, tapi kebijakan penerimaan mahasiswa STAN itu masih murni berdasarkan kebutuhan dari instansi. Jadi kita tuh bukan universitas yang tahun ini saya mau cari mahasiswa 5.000, tahun depan saya mau cari 10.000, enggak gitu ya. STAN itu hanya menerima saja kebutuhannya, kebutuhan instansi itu berapa, STAN menyelenggarakan, konsepnya seperti itu. Nah, penerimaan di STAN itu sangat ketergantungan dari kebijakan pemerintah yang saat ini dipusatkan di Kementerian Pan-RB gitu ya. Nah, ketika kalau nggak salah mulai zamannya Pak Jokowi, penerimaan STAN itu semua dipusatkan ke Kementerian Pan-RB, itu menyebabkan penurunan yang sangat drastis dari tahun 2017 ke 2018 itu mahasiswanya bahkan kemarin sempat tutup gitu kan ya, sempat tutup, nggak ada moratorium pegawai gitu. Nah itu yang tidak dipertimbangkan pada saat booming mahasiswa STAN, semua orang berusaha berinvestasi di properti ya, di properti terutama sewa kos-kosan dan lain-lainnya gitu ya. Bahkan kos-kosan yang kecil berubah menjadi kos-kosan yang luxurious gitu ya. Misalnya yang awalnya cuma kipas angin aja sekarang sudah ada AC, yang ada AC sekarang sudah pakai kamar mandi dalam dan sebagainya gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
begitu mengalami penurunan penerimaan mahasiswa STAN, terkena juga dampak pandemi. Kalau Anda lihat kos-kosan Anda di daerah apa yang PJMI keluar itu, yang ke arah Albin itu kan ada Saraswati ya, Saraswati 1, Saraswati 2 gitu kan ya. Terus nanti yang ke arah tembusan pom bensin itu ada Saraswati 3 juga gitu. Itu kos-kos Saraswati itu dulu kos-kosan elitnya teman-teman mahasiswa D4, terutama yang sudah memiliki keluarga gitu kan ya. Tapi sekarang kemarin terakhir saya ke situ pas masih pandemi juga banyak banget yang kosong gitu ya. Jadi ini memang yang terkena dampak ini baik dari kebijakan penerimaan mahasiswa dan juga kebijakan karena pandemi ini bukan hanya di sektor-sektor usaha ini, tapi termasuk juga sektor properti, terutama kos-kosan gitu kan ya. Nah, kalau ngelihat trennya ke depan, kalau kemungkinan mahasiswa STAN ini nanti akan diasramakan gitu kan ya, otomatis kan akan mengalami penurunan gitu kan ya, akan mengalami penurunan paling tidak untuk satu angkatan gitu kan ya, yang mungkin kalau misalnya tidak ada asrama 3 angkatan itu totalnya misalnya 10.000, berarti untuk 2 angkatan bisa jadi karena tingkat satunya di asrama gitu kan ya, atau tingkat 3-nya di asrama, bisa jadi okupansi properti itu hanya sekitar 6.000 misalnya, seperti itu. Yang pertama itu konsekuensi gitu kan ya, itu konsekuensi dari bisnis itu nggak selalu untung, kadang rugi juga gitu kan ya. Nah, gimana menyikapinya ya, bagi sebagian misalnya kos-kosan atau misalnya dia yang tipenya bukan rumah gitu ya, karena kan kalau di Kalimongso itu kan modelnya kan warung, belakangnya ada kamar, disewakan gitu ya, menyewakan kamar. Tapi kalau yang tipenya kos-kosan kayak misalnya apa itu yang di Jalan Kalimongso yang agak tembus-tembus ke Ceger itu, yang ada puri apa itu, Puri Lestari, PL ya. Nah, model-model kayak gitu mungkin mereka sudah mulai membuka peluang untuk kos-kosan misalnya karyawan, atau misalnya sudah mulai melirik kalau seandainya bisa direnov atau misalnya diubah itu bisa menjadi kontrakan gitu. Karena sekarang kalau kontrakan itu tidak target pasarnya tuh bukan cuma mahasiswa, tapi orang bekerja atau keluarga atau apapun itu. Kalau misalnya mengubah menjadi toko atau warung, mungkin juga di situ juga sudah banyak warung gitu kan ya, atau warung makan. Tapi kalau misalnya memang masih bisa diubah yang awalnya dari kos-kosan menjadi kontrakan, mungkin itu bisa membuka segmen pasar baru yang tidak terlalu tergantung dengan sedikit atau banyaknya mahasiswa. Mungkin bisa seperti itu, atau ya peluang-peluang bisnis yang lain yang sekiranya memang akan banyak digunakan oleh mahasiswa STAN. Oke, kita tidak nangkep huniannya, tapi kita misalnya menyediakan ya apa kebutuhan mahasiswa, misalnya makan ya berarti kita buka warung makan, atau misalnya ATK dan segala macam, mungkin kita bisa buka warung kecil-kecilan yang mungkin di lokasi situ memang belum ada gitu kan ya. Jadi itu bisa jadi satu opsi juga gitu. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa? Saya lupa. Kalau semisal kita nggak bisa mengalihkan peruntukannya gitu Pak, jadi tanah dan bangunan di sana tuh dijual semua, itu bakal berimbas ke harganya yang anjlok gitu apa enggak Pak? Pasti. Jadi semua itu harga pasar itu tergantung hukum permintaan, hukum penawaran gitu kan ya. Jadi kenapa harga tanah di sekitaran STAN itu sekarang menjadi mahal ya karena perkembangan STAN. Kalau dari zaman dulu itu STAN itu paling angkatan saya tuh 3.000 gitu kan ya, 3.000, 4.000, 5.000, muter-muter aja di situ dari zaman kakak kelas kami juga seperti itu. Nah, ketika kemarin itu STAN itu menjadi sangat populer yang sampai mahasiswanya sekitar 10.000 itu,
Bayangkan yang awalnya hanya 3.000, 4.000, 5.000 orang yang mengokupansi kawasan Bintaro sektor 5 dan sekitarnya, tiba-tiba ditumpuk 10.000 orang di lokasi tersebut, ya mau nggak mau orang akan bersaing gitu kan ya. Jangankan pemilik ini ya, pemilik kos-kosan sendiri banyak yang dalam tanda kutip semena-mena. Kalau saya dengar cerita dari kakak kelas Anda yang waktu itu di tahun 2017-2018 ada yang mereka disuruh keluar gitu karena ininya barang-barangnya sudah dikeluarkan gitu, padahal kontraknya belum habis karena alasannya mau direnov gitu. Itu ada yang seperti itu. Sampai, Pak, saya minta izin mau pindahan dulu karena saya diusir sama ininya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang ngasih harga nggak kira-kira. Kalau waktu itu tuh kalau nggak salah sempat ada iklan disewakan rumah di daerah PJMI atau di daerah Ceger itu 4 kamar. Jadi sekarang menyewakan rumah itu tidak per rumah tapi per kamar. Jadi satu rumah itu bisa diisi berapa orang gitu. Satu rumah itu bisa diisi misalnya 5 kepala gitu ya, 5 orang. Nah, dikalikan 24 juta itu bisa sampai gitu untungnya gitu. Terus saya mikir kan, wah ini rumah saya dekat kampus TAN gitu kan ya, apa saya kontrakin aja dapat 50 juta misalnya 1 tahun. Terus nanti saya kontrak rumah lagi di daerah misalnya Pramuka dekat kantor saya kontrak lagi di sana 30 juta sudah dapat gitu rumah. Jadi itu jadi harga tuh jadi ngaco gitu loh. Harga jadi nggak benar. Itu ya hukum permintaan dan penawaran. Ketika ada orang mau membayar segitu, otomatis harga akan naik gitu ya. Jadi biasanya seperti itu. Dan ketika tidak ada orang yang menempati, misalnya karena pandemi atau misalnya karena mahasiswanya cuma sedikit, pasti bakalan banding harga gitu. Yang pertama dari sisi kos-kosan, dari sisi usaha dia akan banding harga. Yang kedua, kalau misalnya memang nggak laku juga, apalagi di daerah itu kawasan padat pemukiman gitu kan, yang padat pemukiman yang bisa menjatuhkan harga pasar di lokasi tersebut. Yang berimbas bukan cuma hunian yang ada di Kalimongson dan sekitarnya gitu ya, tapi kayak misalnya restoran-restoran di depan yang mungkin awalnya wah ini mahasiswa STAN banyak, kita buka warung kopi, warung apa segala macam di situ, ternyata nggak ada yang beli juga gitu kan ya. Jadi ya ada kemarin saya diceritain, jadi dia orang itu dulunya bekerja kuli bangunan, dia ngumpulin uang gitu kan. Ketika dananya sudah ngumpul, di sekitar bulan Desember itu, Desember 2 tahun yang lalu, dia buka usaha sendiri gitu. Dia nggak kerja jadi kuli bangunan lagi, tapi dia buka usaha nasi goreng di daerah PJMI gitu. Baru buka sebulan 2 bulan, kemudian kena corona. Corona, akhirnya mahasiswa pada bubar semua. Sekarang dia balik kerja kuli bangunan lagi karena usaha nasi gorengnya itu nggak laku. Itu resiko bisnis, resiko usaha gitu ya. Jadi kalau penilaian PBB, penilaian itu kan dinilai boleh setiap tahun sekali, tapi pada umumnya 2 tahun sekali. Itu bisa mempengaruhi harga tanah tersebut. Tapi NJOP-nya biasanya NJOP itu nggak turun gitu ya. Kalau misalnya memang dia anjlok, jatuh, ya NJOP-nya tetap gitu, tidak naik. Tapi kalau turun enggak biasanya. Paling tidak naik. Tapi kalau misalnya dia prospeknya baik, bisa jadi NJOP-nya naik, pajaknya naik. Tapi kalau turun biasanya enggak. Gitu pada umumnya. Kira-kira seperti itu Mbak Diana. Mungkin dari yang lain ada lagi yang mau disampaikan? Oh iya, untuk ujiannya kalau nggak salah sudah keluar ininya ya, udah keluar jadwalnya hari Jumat ya, hari Jumat pagi kalau nggak salah. Ujiannya kemarin soalnya udah saya buat dua seperti biasa lah, 20 pilihan ganda, 3 essay gitu ya. Jadi gampang lah buat teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan. Bukunya dibaca, kemudian slide-slide-nya dibaca, kemudian infografis yang dibuat sama teman-teman itu juga
bisa digunakan untuk mempermudah untuk mempelajari materi gitu ya. Intinya itu aja sih. Baik, silakan. Mungkin dari saya cukup sekian. Ini hari terakhir perkuliahan. Sekiranya ada tutur kata atau tindakan-tindakan selama perkuliahan yang memang kurang berkenan buat teman-teman, saya selaku dosen pengantar investasi real estate mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita akan bertemu kembali di sesi-sesi berikutnya. Kalau teman-teman akan masuk ke Kementerian Keuangan, maka kita akan menjadi partner mungkin ya, partner dalam bekerja gitu kan ya. Siapa tahu nanti dari sini ada yang jadi dosen STAN juga gitu kan ya. Bisa jadi partner buat menyiapkan bahan-bahan ajar gitu ya. Oke, silakan saya kembali. Izin Pak, Ya. mungkin ada penyampaian juga dari Ketua Kelas 305 sebagai boleh. perwakilan. Silakan Pak Ketua Kelas. Pak, saya di sini Aditya Arif selaku Ketua Kelas 305 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Dimas atas 1 semesternya ilmunya ini. Semoga ilmu yang disampaikan Bapak dapat berguna kepada kita semua depan-depannya sebagai ilmu jariah dan pahala Bapak. Kami minta doanya juga Pak dalam melaksanakan UAS besok, semoga selalu diberi kemudahan dan kelancaran agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kami juga meminta maaf jika terdapat salah kata dan perbuatan yang tidak mengenakan hati Bapak. Jika misalnya ada yang menyinggung, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ini dari saya Pak, atas perwakilan teman. Oke, terima kasih sama-sama. Izin Pak, ya intinya gini aja, anak STAN itu ini dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya. Anak STAN itu selama dia nggak kebangetan gitu ya, nggak aneh-aneh gitu. Pokoknya apa yang dikasih tugas dikerjakan, ini dilaksanakan gitu ya, itu insya Allah pasti bakal lulus gitu. Nah masalah nilai itu tinggal tergantung kualitas yang membedakan antara Anda dengan teman-teman Anda yang lainnya. Tapi kalau Anda mencari lulus anak STAN, insya Allah kalau ngikutin pattern seperti itu, ada tugas dikerjakan, Anda ini dikerjakan, Anda ini diikut, kuliah hadir gitu ya. Nah udah itu pasti lulus. Begitu lulus Anda sudah langsung dapat kerja. Itu enaknya anak STAN gitu ya. Dan mungkin nanti Anda lulus tahun depan gitu ya. Semoga insya Allah lulus semuanya, kita bisa bergabung di alumni STAN yang cukup besar gitu ya. Ingin masuk Kementerian Keuangan juga Pak. Ya, sekalian. Anda nggak perlu khawatir gitu ya. Yang namanya kerja itu nggak cuma di Kementerian Keuangan gitu ya. Jadi bahkan ada teman-teman yang dulu BC, begitu penempatan pada saat tahun berapa itu saya lupa, itu penempatannya nggak di Kementerian Keuangan tapi di seluruh instansi gitu kan ya. Ada yang penempatan BPKP juga, terus ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain angkatan mereka gitu kan. Ada sebagian yang pengen kembali ke BC, tapi ada yang sebagian udahlah ngapain, di sini udah enak kerjanya gitu ya di BPKP gitu. Ada sebagian teman-teman yang seperti itu. Jadi insya Allah kalau lulusan STAN dimanapun dia berada itu Anda sangat dihargai karena reputasi alma mater kita yang sudah cukup luar biasa, dan Anda memiliki beban yang sangat berat untuk membawa reputasi nama STAN gitu ya. Terutama di daerah. Kalau Anda mendapat penempatan misalnya di daerah, itu Anda akan terlihat, meskipun Anda bukan orang Kementerian Keuangan, Anda dilihat orang Kementerian Keuangan yang paham semua undang-undang terkait dengan keuangan negara. Itu salah satu privilege-nya anak STAN gitu ya. Saya sampai capek ngejelasin ke orang-orang daerah, saya itu bukan orang Kementerian Keuangan, saya bukan ini gitu. Cuman karena mereka tahu saya anak STAN, kadang-kadang, Pak kalau misalnya begini, ini pajak ini begini, begitu, begini. Padahal saya nggak ngerti pajak gitu. Jadi ya itu tanggung jawab moral Anda sebagai anak STAN gitu ya. Dianggap paham atau ahli terhadap keuangan negara. Oke, silakan teman-teman. Terakhir Pak, saya dan Rizka selaku penanggung jawab mata kuliah PIRE dari kelas 35 ini juga mau minta maaf jika ada perbuatan yang kurang berkenan, dan
Terima kasih banyak atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan. Semoga bisa mengikuti jejak Bapak untuk berkuliah di luar negeri juga. Amin. Insya Allah. Iya, jangan patah semangat ya. Resources Anda terutama kalau misalnya di Kementerian Keuangan atau di kementerian lainnya lah gitu ya. Itu sangat terbuka luas. Jadi teman saya ada yang mau berangkat S3 malah nih ke luar negeri. Jadi seumuran saya juga. Jadi ya memang dia udah ngejar sih. Kalau saya masih santai-santai aja. Masih menikmati hidup, masih pusing dengan perkuliahan di setengah gitu. Oke. Oh, tapi lebih pusing kuliah di Indonesia daripada di luar negeri, karena kalau kuliah di luar negeri itu banyak di Indonesia banyak hal-hal non teknisnya gitu ya, terutama S3. Jadi Anda harus bayar audiens, misalnya Anda mau sidang atau apa segala macam, Anda harus nyari orang, menyiapkan souvenir ini itu dan segala macamnya. Kalau di luar negeri mah nggak ada gitu-gituan gitu ya. Oke. Saya kira cukup. Terakhir Pak, mau foto bersama. Oh silakan. Saya backgroundnya ini aja nggak apa-apa ya. Ini background direktur. Males saya ganti-ganti background lagi. Bisa dibantu Bukti atau siapa untuk screenshotnya? Aku aja yang panggil ya. Baik, satu gaya pertama senyum dulu. 1, 2, 3. Yang kedua bebas atau mau diseragamin, jempol aja, nggak bisa. 1, 2, 3. Baik, siap. Sudah. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sehat selalu Pak.